ada istilah kata mengatakan bahwa tidak ada kata sembuh bagi orang yang kehilangan. Mau sampai kapanpun rasa kehilangan ini tidak akan hilang, maksudnya tidak akan sembuh lah, tapi Allah ganti dengan sesuatu yang baru. Contoh, saya dikasih lagi putra, ya, adiknya Muhammad Hamzah namanya, ya, adiknya. Ya alhamdulillah, ketika Allah ngasih gantinya, jadi bukan saya melupakan anak saya yang pertama, tapi saya serasa terobati ketika hadirnya anak saya yang kedua. Assalamualaikum, gimana kabarnya Kang Lutfi? Waalaikumsalam warahmatullahi, alhamdulillah sehat, luar biasa. Alhamdulillah sehat selalu, mudah-mudahan para pemirsa dan kita semua sehat selalu, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Insya Allah pada kesempatan kali ini kami akan melanjutkan podcast perjuangan dan kehilangan. Ya. Kemarin kita sudah sampai part 1, sekarang kita lanjut part 2. Langsung saja pertanyaan selanjutnya Kang Lutfi, apa yang Kang Lutfi rasakan atau yang dirasakan oleh Kang Lutfi di saat ditinggal oleh orang yang Kang Lutfi cintai? Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz yang telah bersilaturahmi di kediaman saya, ya, di kontrakan, ya. Pertanyaan yang pertama tadi, apa yang saya rasakan ketika saya kehilangan, gitu ya, artinya kehilangan ketika dalam proses perjuangan, ya. Jadi ketika saya berjuang, Allah menguji saya dengan dikasihnya ujian berupa kehilangan, ya, putra saya kemarin. Tentang perasaan, Ustadz, tentunya orang tua mana yang tidak sedih ketika ditinggal oleh seorang anak, ya, seorang anak yang sangat saya harapkan anak tersebut, dan Allah mengambilnya lebih dulu. Tentunya itu rasanya sedih, bercampur duka, terus tidak percaya dan sebagainya, campur aduk lah, ya, campur aduk semua perasaan ketika itu, ya, bercampur antara tidak percaya, antara tidak menerima. Sempat saya punya perasaan tidak menerima, gitu kan, tapi apalah daya, itu semua hanyalah titipan yang Allah titipkan kepada kita, dan ketika Allah mengambil, mungkin Allah lebih sayang kepada anak saya. Ya, kalau masalah perasaan, Ustadz, tentunya sedih karena saya manusiawi, ya kan, bukan malaikat. Saya sedih ada, bercampur semuanya, campur aduk lah ketika saya dikasih ujian, yaitu berupa kehilangan. Seperti itu, Ustadz. Kang Lutfi, pasti ya ketika kita semua ditinggal oleh seseorang yang kita cintai, pastilah sedih, Ya. itu ada. Orang tua mana yang bila kehilangan seorang anaknya, bahkan ketika lucu-lucunya tiba-tiba meninggal dunia? Ya, tentu. Tentu itu semuanya harus bersabar luar biasa. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Kang Lutfi, setelah sekian lama Kang Lutfi rasakan kepedihan tersebut, kesedihan tersebut, apakah sudah ada solusinya untuk menghilangkan pikiran-pikiran tersebut, untuk supaya lupa tentang hal kejadian tersebut? Oke, Ustadz, tentang masalah apakah saya sudah menemukan obat, bagaimana caranya supaya saya bisa melupakan semuanya. Ini, Ustadz, ada istilah kata mengatakan bahwa tidak ada kata sembuh, ya, bagi orang yang kehilangan. Mau sampai kapanpun rasa kehilangan ini tidak akan hilang, maksudnya tidak akan sembuh lah, tapi Allah ganti dengan sesuatu yang baru. Contoh, saya dikasih lagi putra, ya, adiknya Muhammad Hamzah namanya, ya, adiknya. Ya alhamdulillah, ketika Allah ngasih gantinya, jadi bukan saya melupakan anak saya yang pertama, tapi saya serasa terobati ketika hadirnya
anak saya yang kedua. Jadi untuk masalah apakah saya bisa melupakan, oh terus tentu tidak akan bisa melupakan, karena teori tadi sangat saya rasakan saat ini. Sekali lagi kan, tidak ada kata sembuh bagi orang yang kehilangan, tapi Allah akan mengganti dengan sesuatu hal yang baru. Mungkin seperti itu, Ustaz. Jadi ketika kita ditinggal oleh seseorang yang kita cintai, maka kalau dikatakan sembuh rasa sakitnya, tidak mungkin ya. Mungkin dibalik itu semua Allah akan mengganti dengan sesuatu yang kita tidak sangka-sangka. Ya, betul Ustaz. Mungkin itu. Ya, mungkin itu para pemirsa dimanapun Anda berada. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Kang Lutfi, sekarang apa kesan dan pesannya Kang Lutfi buat para pemirsa dimanapun Anda berada, dan buat saya pribadi juga, dan untuk kita semuanya juga, apa kesan dan pesan Kang Lutfi tentang perjuangan dan kehilangan tersebut? Oke, untuk para pemirsa ya, kita saling mengingatkan ya, saling mengingatkan tentang masalah perjuangan. Sampai titik darah penghabisan kita gak boleh menyerah. Jangan pernah mengeluh ketika kita sedang di dalam perjuangan, karena setiap masalah pasti ada, setiap keluh kesah pasti ada, setiap cobaan pasti ada. Ketika kita berjuang, Allah menguji, maka itu bukan Allah murka kepada kita, malah Allah sedang meningkatkan derajat kita, ya kan? Ujian kita dari kecil sampai sekarang pasti beda-beda. Karena apa? Karena Allah meningkatkan ujian kita sesuai dengan levelnya masing-masing. Dan yakinlah saudara ya, dan yakinlah pemirsa, ketika Allah menguji kita ya, maka Allah yakin, atau Allah Allah tahu gitu kan, Allah tahu kemampuan kita. Jadi ketika kita diuji, Allah tahu bahwa kamulah yang mampu melaksanakan atau melewati ujian tersebut, yang lain tidak gitu kan. Jadi ujian itu berbanding lurus dengan mampu atau tidaknya kita menghadapi ujian. Di dalam perjuangan, intinya jangan pernah putus asa, terus semangat, terus syiar, kibarkan sayap-sayap Islam kepada orang-orang yang ingin memahaminya ya. Mungkin itu Ustaz. Nah, itu para pemirsa dimanapun Anda berada. Jadi mungkin Kang Lutfi, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada hambanya suatu masalah, maka hambanya tersebut insya Allah bakal bisa menyelesaikan. Jadi Allah tidak akan menguji hambanya kecuali hambanya mampu untuk menyelesaikan. Dan gini, pola pikir kayak gini, kita yakin aja ketika Allah menguji kita, maka kita percaya diri, oh bahwa saya yang mampu gitu kan. Allah tahu ketika saya di ujian seperti ini, dikasih ujian seperti ini, bahwa saya yang mampu, yang lain tidak, gitu aja. Allah tahu gitu kan, Allah maha tahu. Dan di dalam perjuangan, jangan kita hubungkan antara perjuangan dengan salah satu contoh yang saya rasakan, kehilangan. Jangan sampai kita ngedrop gara-gara ketika kita dikasih ujian berupa kehilangan, terus kita ngedon, tidak mau syiar lagi dan lain sebagainya. Antara perjuangan dan kehilangan tidak ada hubungannya sama sekali. Jadi tetap semangat, jangan sering mengeluh, jangan pantang menyerah, terus kibarkan sayap-sayap Islam dimanapun kalian berada. Gitu, jadi intinya Allah tidak akan menguji hambanya kecuali hambanya mampu untuk menyelesaikannya. Kemudian hadirin para pemirsa dimanapun Anda berada, mungkin itu yang bisa kami sampaikan tentang perjuangan dan kehilangan. Yang penting jangan lupa, ketika Allah menguji kepada kita sebuah ujian, yang mana ujian tersebut terasa berat, tetap yakin kita pasti bisa menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian di dalam perjuangan jangan sampai kita semua tidak semangat, harus semangat,
tetap semangat, mudah-mudahan kita istiqomah di dalam kebaikan, dan mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, panjang umur, dan insya Allah ketika kita semua menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong kita semua. Yakini itu, dan jangan lupa untuk para pemirsa dimanapun Anda berada, bahwa hidup kita hanya satu kali, mati pun satu kali, tapi mencari ilmu janganlah sekali-kali. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di-share sebanyak-banyaknya, mudah-mudahan menjadi amal kebaikan buat kita semua. Amin ya Allah. Amin, ya Rabbal Alamin. Mungkin itu saja Kang Lutfi yang bisa saya tanyakan hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa bertemu di lain waktu. Amin, amin ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.